Alright friends, welcome back and here we go again. Gimana kabar lo semua? Gue harap semuanya dalam keadaan baik ya. Kalau biasanya kita baca atau dengar storytelling tentang musisi, kebanyakan adalah kejayaan yang abadi dari sejarah yang mereka ukir. Namun kali ini sungguh berbeda dan jauh dari kata kejayaan, melainkan perjuangan seorang tokoh musik yang berakhir sangat tragis. Nah, kira-kira siapa nih tokoh yang gue maksud? Oke, tanpa berlama-lama lagi, wait, sebelum mulai, biarkan intro ini lewat terlebih dahulu cuy. Namanya Victor Jara. Memiliki nama lengkap bernama Victor Lidio Jara Martinez. Victor Jara lahir pada tanggal 28 September 1932 di San Ignacio, Chili. Semasa hidupnya, Victor merupakan seorang guru, penyanyi, penyair, dan seorang aktivis. Kehidupan Victor Jara sejak kecil sangatlah sulit. Lahir dari keluarga petani miskin di San Ignacio, Provinsi di Guilin, Chili. Victor tidak memiliki akses yang sama dengan orang lain yang beruntung. Sejak kecil dia sudah membantu orang tuanya di ladang, menuntun dan menarik sapi sepanjang hari, mulai dari matahari terbit hingga terbenam. Sang ayah, Manuel Jara, tidak bisa membaca dan menulis dan tidak bisa mendukung anak-anaknya untuk bersekolah. Ayahnya ingin agar mereka membantu di ladang. Kemiskinan dan ketidakadilan yang dirasakan keluarganya membuat sang ayah menjadi pecandu alkohol. Namun ibu Victor, Amanda Martinez, tetap menjadi sosok yang memberikan cahaya bagi keluarga mereka. Ibu Victor sangat pandai dalam bermain musik, terutama musik tradisional Chili. Dia memiliki pandangan yang berbeda dengan ayahnya dan meyakini bahwa pendidikan adalah kunci untuk mengubah nasib mereka. Keluarga Victor kemudian pindah ke Santiago, Chili. Hubungan antara kedua orang tua Victor semakin memburuk setiap harinya, dan ayahnya bahkan pernah meninggalkan rumah, meninggalkan semua tanggung jawab kepada Amanda Martinez untuk menghidupi keluarganya. Sang ibu sering tampil sebagai penyanyi di berbagai acara lokal seperti pernikahan dan pemakaman. Victor pun mulai tertarik pada musik dan belajar bermain gitar secara otodidak. Sayangnya nasib Victor semakin malang karena ibunya yang meninggal dikarenakan serangan jantung ketika Victor berusia 15 tahun. Setelah itu Victor dan saudara-saudaranya menjadi yatim piatu karena ayahnya belum juga kembali. Victor terpaksa harus bertahan sendiri dan berjuang untuk hidupnya sendiri. Ia memulai belajar akuntansi dan kemudian pindah ke seminari atau lembaga pendidikan bagi calon pastor untuk melanjutkan pendidikannya. Namun beberapa tahun kemudian Victor memutuskan untuk meninggalkan seminari. Dalam beberapa kesempatan, Victor pernah mengungkapkan masa kelamnya itu. Saya pikir itu adalah urusan yang sangat intim dan emosional. Sedikit menoleh ke belakang, sekarang dan dengan kedewasaan yang lebih besar, itu tidak lebih dari kesepian, ketidaksepakatan dengan dunia yang telah Anda pertahankan, kasih sayang rumah dan keibuan, dan tiba-tiba semuanya menghilang dan menghilang. Kemudian kasih sayang yang Anda miliki di samping anak laki-laki, anak muda yang memiliki hubungan dengan gereja, dan saya berlindung di sana. Jadi saya menganggap bahwa perlindungan ini membimbing saya ke nilai-nilai yang lain dari perjumpaan dengan kasih sayang yang lebih dalam, yang mungkin akan menyeimbangkan kurangnya kasih sayang batin itu. Percayalah untuk menemukan itu, ungkap Victor Jara. 2 tahun kemudian, Victor bergabung dengan militer Chili dan berhasil meniti karir hingga mencapai pangkat sersan 1. Para petinggi militer mengharapkan agar Victor tetap bertahan dan dipromosikan menjadi perwira karena dianggap berbakat. Namun nasib berkata lain dan Victor memilih untuk mengundurkan diri. Kemudian ia bekerja sebagai portir di sebuah rumah sakit di Santiago. Namun tidak lama kemudian, ia menemukan sebuah peluang untuk mendaftar ke paduan suara di Universitas Chili setelah membaca tentangnya di surat kabar. Victor berhasil masuk ke paduan suara setelah membawakan karya dramatis Carmina Burana. Pada akhir tahun 1954, ia bergabung dengan anggota paduan suara dan melakukan tur ke wilayah utara Chili untuk mengembangkan musik folk yang merupakan genre musik yang bergantung pada musik tradisional sebagai dasarnya.
Pada tahun 1957, Victor bertemu dengan Violeta Parra di sebuah kafe Sao Paulo, Santiago. Violeta Parra adalah seorang musisi Chili yang mengangkat musik folk serta menyesuaikan materi pedesaan ke dalam komposisi yang lebih modern, memadukan musik rakyat dengan kehidupan modern sehari-hari di Chili. Pengaruh musik dari Violeta Parra sangat mempengaruhi Victor dan ia bergabung dengan grup musik folk bernama Cuncumen sebagai vokalis dan gitaris serta mengembangkan musik tradisional Chili bersama dengan grupnya. Pada tahun 1963, Victor memutuskan untuk menjalani karir solo dan lebih mendalami musik folk di Amerika Latin. Ia merilis album pertamanya pada tahun 1966 yang diberi judul self-titled Victor Jara. Kemudian dirilis ulang dengan judul Canto Olo Humano setelah kematiannya pada tahun 2001 oleh Warner Music. Album ini berisi lagu-lagu yang ditulis dan diaransemen sendiri oleh Victor Jara, termasuk lagu La Beata yang mengkritik masyarakat Chili yang konservatif dan menampilkan seorang wanita yang mencintai seorang pastor selama pengakuan dosa. Lagu ini dilarang di radio dan dihentikan peredarannya di toko-toko kaset pada masa itu karena dianggap kontroversial. Lambat laun, nama Victor menjadi terkenal di kalangan anak muda dan kelompok progresif di Chili karena reputasinya yang baik. Dalam setiap karyanya, Victor seringkali mengkritik pemerintah dan kebobrokan golongan borjuis di Chili. Contohnya dalam lagu Preguntas por Puerto Montt, dia mengkritik tindakan kejam aparat negara yang melakukan pembantaian terhadap beberapa penduduk gelap di Puerto Montt yang diperintahkan langsung oleh Mendagri Chili, Edmundo Pérez Jovic pada saat itu. Sampai saat ini, Victor Jara menjadi figur idola bagi banyak kaum proletar dan tertindas di Chili, serta sebagian besar Amerika Latin. Bahkan ia sering dibandingkan dengan pejuang dari Kuba, yaitu Che Guevara. Victor memperjuangkan hak-hak kaum proletar dan hampir setara dengan popularitas Che Guevara. Namun Che berjuang dengan menggunakan senjata, sementara Victor memperjuangkan hak-hak tersebut melalui lagu, puisi, dan aksi teatrikal. Victor secara terang-terangan mengakui bahwa ia mengagumi dan meneladani Che Guevara. Ia bahkan membuat sebuah lagu untuk mengenang perjuangan Che Guevara yang disebut Zamba del Che. Setelah 2 tahun Che gugur dalam revolusi di Bolivia pada Agustus 1967, lagu tersebut dimasukkan ke dalam albumnya yang bernama Pongo en tus manos abierta. Genre musik Victor Jara diberi nama Nueva Canción oleh masyarakat Amerika Latin pada saat itu, yang kemudian mempengaruhi dua musisi folk ternama yaitu Joan Baez dan Bob Dylan. Berdasarkan biografi yang ditulis oleh istrinya sendiri, Joan Jara, kita dapat melihat lebih jauh tentang kiprah dan perjalanan hidup sang maestro. Karena kritiknya yang semakin intens, Victor mendapat banyak masalah dari kaum ultranasionalis Chili. Pada tahun 1970, Victor Jara memutuskan untuk fokus pada musik dan meninggalkan dunia teater. Nama Victor semakin terkenal, tidak hanya di Chili, tapi juga di seluruh Amerika Latin. Lagu-lagunya sangat populer dan sering dinyanyikan oleh banyak musisi folk di Amerika. Selama puncak ketenarannya, Victor melakukan tur keliling dunia untuk memberikan konser musik dan melancarkan kampanye protes terhadap campur tangan Amerika Serikat dalam Perang Vietnam. Namun di balik kesuksesannya, Victor mengalami kematian yang sangat tragis di tahun 1973. Dia disiksa secara kejam oleh militer Chili yang dipimpin oleh Jenderal Augusto Pinochet, dan kejadian ini terjadi di stadion yang kini dikenal sebagai Stadion Victor Jara yang menjadi tempat bersejarah. Kematian Victor Jara berawal dari dukungannya terhadap pencalonan Salvador Allende dari Partai Unidad Popular dalam pemilihan presiden Chili. Victor bahkan merubah lirik lagu perjuangan Chili yang berjudul Venceremos untuk mendukung Allende. Allende terkenal dengan pandangan politik sosialisnya yang membuat politikus sayap kanan Chili khawatir. Allende yang menang pemilu pada 3 November 1970 memperoleh antusiasme tinggi dari masyarakat menengah ke bawah di Chili, terutama saat ia melarang bisnis industri besar, memperluas pendidikan, dan meningkatkan standar hidup kelas pekerja. Langkah Allende dalam mensosialisasi perusahaan-perusahaan asing membuatnya berbenturan dengan berbagai pihak, termasuk Amerika Serikat. Inovasi Allende juga banyak mendapat protes dari partai oposisi sayap kanan yang dominan di Kongres dan Parlemen Chili. Saat itu, Victor Jara dan istrinya secara terang-terangan menyatakan dukungan mereka pada pemerintahan Allende. Akibatnya, Victor masuk dalam daftar orang-orang yang harus disingkirkan oleh pihak sayap kanan Chili. Victor bahkan pernah dipersekusi oleh orang-orang yang bekerja untuk politikus sayap kanan Chili.
Pada tahun 1972, suasana politik di Chili sangat tegang. Kabar mengenai rencana kudeta oleh kelompok aktivis sayap kanan Chili terhadap pemerintahan sah Salvador Allende tersebar luas di seluruh wilayah Chili. Di samping itu, Allende juga memiliki perselisihan dengan Jenderal Augusto Pinochet, Panglima Angkatan Bersenjata Chili. Puncaknya terjadi pada tanggal 11 September 1973 ketika kudeta militer yang dipimpin oleh Jenderal Augusto Pinochet terjadi terhadap presiden yang sah, yaitu Salvador Allende. Jenderal Augusto kemudian membentuk junta militer yang didukung oleh banyak partai oposisi sayap kanan serta Amerika Serikat yang dipimpin oleh Presiden Richard Nixon. Perlu diingat hati-hati karena tangan-tangan Uncle Sam mungkin saja ada di balik kudeta ini. Serangan dilancarkan oleh junta militer yang memberontak dan menyerbu istana kepresidenan Palacio de la Moneda, lalu menembak mati Presiden Allende. Kekejaman junta militer Augusto semakin menjadi-jadi. Para tentara di seluruh negeri mencari orang-orang yang dicurigai sebagai simpatisan Presiden Allende. Banyak dari mereka yang dibantai di jalanan dan mayat mereka bergelimpangan. Sebagian besar disandra di Stadion Chili. Pada saat itu, Victor sedang dalam proses perekaman album ke-9-nya yang berjudul Tempos que Cambian, yang artinya perubahan waktu. Sebelum albumnya selesai dirilis, Victor terbunuh oleh pihak yang melakukan kudeta, dan materi yang dikumpulkan malah dirilis 1 tahun setelah nyawanya direnggut dan diberi judul Manifesto, yang sesuai pada judul single dalam album tersebut. Victor yang juga menjadi daftar target pun kemudian ditangkap. Dia dijemput paksa oleh personil Angkatan Darat Chili di rumahnya pada pagi hari tanggal 12 September 1973 saat Victor Jara hendak sarapan bersama sang istri dan anak-anaknya. Mengetahui ajalnya akan segera tiba, Victor Jara memberikan kecupan terakhir kepada sang istri serta 2 putrinya yang masih kecil. Kemudian ia berpesan, "Jangan menungguku pulang, aku menyayangi kalian sampai kapanpun." Itu menjadi saat terakhir Victor bersama keluarganya. Dia tidak akan bisa bertemu lagi. Victor kemudian dibawa ke Stadion Chili untuk dieksekusi. Bahkan selama perjalanan dia mengalami kekerasan fisik dari beberapa prajurit. Victor kemudian ditahan paksa selama 4 hari di sana, di mana terdengar jeritan dan tangisan dari masyarakat Chili yang ditahan bersamanya. Tawanan di sana seringkali menjadi korban tendangan, pukulan, bahkan tamparan. Beberapa jam sebelum kematiannya yang mengerikan, Victor menulis puisi yang sangat menyedihkan tentang kekacauan yang terjadi di stadion tersebut. Puisi ini ditulis di selembar kertas dan diberi judul Canto Kemal Mesabes, yang kurang lebih berarti "Seburuk itu kalian mengenalku". Puisinya menggambarkan kesedihan dan penderitaan yang dialami oleh orang-orang yang ditahan di stadion tersebut. Stadion Chili, seburuk itukah kalian mengenalku? Kami 5.000 di sini, di bagian kota kecil ini. Kami 5.000. Apakah itu jumlah semuanya di kota-kota dan di seluruh negeri? Hanya di sini 10.000 tangan yang bisa menyemai ladang, pergi bekerja di pabrik. Semua kehidupan manusia ini dengan rasa lapar, dingin, panik, sakit, tekanan moral, teror, dan kegilaan. 6 dari kami menghilang ke ruang angkasa di antara bintang-bintang. 1 mati, dipukuli seperti saya tidak pernah percaya manusia bisa dipukul. 4 yang tersisa hanya ingin melarikan diri. Semua ketakutan. Seseorang melompat ke dalam ketiadaan, yang lain membenturkan kepalanya ke dinding. Tetapi semua menatap kematian. Betapa ngeri yang diciptakan oleh wajah fasisme. Mereka melaksanakan rencana mereka dengan presisi yang licik. Tidak ada yang berarti bagi mereka. Bagi mereka, darah adalah medali dan membunuh adalah suatu tindakan kepahlawanan. Apakah ini dunia yang engkau ciptakan, Tuhanku? Untuk inikah 7 hari pekerjaan penciptaanmu? Di dalam keempat dinding ini hanya ada sebuah angka yang tidak akan maju, yang perlahan akan mendambakan lebih banyak kematian. Tapi kemudian kesadaran menghantamku, dan aku merasakan gelombang ini tidak memiliki detak jantung, dan aku merasakan denyut nadi mesin dan militer menunjukkan wajah keibuan mereka dengan penuh rasa manis. Dan Meksiko, Kuba, dan dunia berteriaklah menentang kekejaman ini. Kami 10.000 tangan yang tidak bisa berbuat apa-apa. Berapa banyak di seluruh negeri darah kamerat presiden kami memukul lebih keras dari bom dan senjata. Begitulah tinju kita akan menyerang balik lagi. Aku bernyanyi, seburuk itukah kalian mengenalku? Ketika aku harus menyanyi ketakutan, pengerian yang aku jalani, aku seperti orang yang sekarat ketakutan untuk melihat diriku di antara begitu banyak dan begitu banyak momen tak terhingga.
di mana kesunyian dan jeritan adalah tujuan dari lagu ini. Apakah yang aku lihat tidak pernah terlihat sebelumnya? Apa yang aku rasakan dan apa yang aku alami akan tumbuh mulai saat ini. Victor Jara, 1973. Setelah menulis puisi itu, sang maestro segera menyelipkannya ke dalam sepatu tahanan. Kemudian Victor langsung dibawa ke ruang ganti di stadion tersebut. Di sana, Victor Jara disiksa secara bergilir oleh pasukan fasis yang dipimpin oleh Jenderal Augusto Pinochet selama 2 jam penuh. Meskipun Victor merintih kesakitan, para prajurit semakin menjadi-jadi dan mematahkan beberapa jari tangan Victor. Bahkan ada 1 jari yang terputus dari tangannya. Victor sangat menderita. Para prajurit yang sadis belum puas dan memerintahkan untuk memainkan gitar sambil mengejeknya. Namun, Victor yang menderita menahan rasa sakit dan tetap menyanyikan lagu Venceremos yang mendukung pemerintahan Allende. Tindakan ini membuat para prajurit semakin hilang kendali dan mereka mengambil gitar itu dan memukul kepala Victor dengan keras. Meskipun sangat lelah, sang maestro tetap bernyanyi. Kemudian, seorang tentara yang kejam menembak kaki dan paha Victor, membuatnya berhenti bernyanyi. Lalu para prajurit itu meneror psikis Victor yang sudah tidak berdaya dengan memainkan Russian roulette sambil menggunakan revolver dengan peluru di dalamnya. Setelah putaran berakhir, ditembakkanlah revolver tersebut tepat mengenai kepala Victor. Seketika ia meninggal di tempat. Prajurit di sana menggunakan senapan mendorong tubuh Victor untuk memastikan kematiannya. Dengan total luka yang diterima lebih dari 40 lubang tembakan di sekujur tubuhnya, Victor Jara meninggal pada tanggal 16 September 1973 di usianya yang ke-41 tahun. Adegan tersebut direka ulang pada persidangan 2008-2009. Ini semua baru terungkap. Setelah pembunuhannya, sang maestro dijadikan bahan tontonan di pintu masuk ruangan ganti Stadion Chili yang ditujukan kepada para tahanan di sana sebagai peringatan apabila berani melawan junta militer Jenderal Augusto Pinochet. Jenazahnya diempas begitu saja seperti hewan di luar stadion dengan mayat sipil lainnya yang juga dieksekusi. Mereka ditemukan di rel kereta api tua dekat stadion. Setelah itu dibawa ke kamar mayat untuk diidentifikasi masing-masing. Setelah seseorang berhasil mengidentifikasi mayat Victor, ia lalu menghubungi istrinya Joan. Dengan bergegas, Joan mengambil jenazah sang suami tercinta lalu memakamkannya dengan layak. Lokasi makam Victor Jara dinamakan Galpon Victor Jara yang menjadi pusat seni dan budaya di Santiago. Kematian sang maestro menjadi pusat perhatian di seluruh Amerika Latin dan tokoh musik dunia pada saat itu. Para musisi terkenal seperti Joan Baez, Bob Dylan, John Lennon, Paul McCartney, Carlos Puebla, dan lain-lain mengecam keras perlakuan junta militer Chili. Apalagi salah satu korbannya adalah seorang musisi yang dieksekusi secara brutal. Seluruh dunia mengutuk rezim yang dipimpin Pinochet dengan pelanggaran HAM beratnya. Sampai sekarang, musik milik Victor Jara masih berkumandang di seluruh dunia dan mempengaruhi banyak musisi folk di dunia hingga saat ini. Pada tahun 2013, Bruce Springsteen mengenang kematian Victor Jara pada konsernya di Chili. Peluru mungkin telah membunuh raganya, namun tidak dengan musiknya. Suara Victor Jara akan selalu terdengar di seluruh pelosok bumi selama ketidakadilan masih tetap ada. Sebagai kata penutup, gue ingin mengingatkan lo semua akan keberanian dan semangat dari Victor Jara dalam memperjuangkan hak asasi manusia melalui seni musiknya. Meskipun hidupnya telah diambil secara brutal oleh pihak militer Chili pada tahun 1973, warisan seninya tetap hidup dan menjadi inspirasi bagi banyak orang di seluruh dunia. Kisah hidup Victor Jara menunjukkan bahwa seni bukan hanya sekedar hiburan, tetapi juga dapat menjadi media untuk menyampaikan pesan dan menginspirasi orang untuk bertindak. Mari kita semua mengambil pelajaran dari keberanian Victor Jara dan terus memperjuangkan keadilan dan perdamaian di dunia ini. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di kesempatan selanjutnya.